Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita bisa berjumpa ya di kebaktian hari Minggu ini. Di pagi yang cerah ini, kita nyanyikan sebuah lagu Matahari Bersinar Terang. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita bergerak sama-sama. Siap? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, hebat sekali. Nah, kita mulai kebaktian kita hari ini, kita masuk dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kepalanya ditundukkan ya. Kita berbicara kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Kak Yesus. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan di kebaktian online kita di hari Minggu yang cerah ini. Tuhan berkatilah kami anak-anak-Mu supaya kami bisa mengikuti kebaktian dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman kami yang lain supaya bisa sama-sama bergabung dengan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Allah itu besar, maha tahu. Dia tahu apapun yang kita lakukan, yang baik, yang jelek, Tuhan tahu semuanya. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Kita nyanyikan lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, klik, klik. Hati-hati gunakan matamu, klik, klik. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, klik. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Ya, jadi dari tangan, kaki, mata, mulut, kita harus berhati-hati menggunakannya. Karena semua harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang kita nyanyikan, hati-hati gunakan semuanya. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Yeay, pinter. Nah, karena kita tahu bahwa Allah itu hebat, Allah itu maha besar, kita nyanyikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Bisa semua, tetap dengan berdiri, dengan gerakan. Yuk. Allahku besar,
bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ya, memang tiada yang mustahil bagi Allah Bapa kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan dulu Alkitabnya. Kemudian duduk yang manis. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, ya, sekarang adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Licu. Wah, Ate tidur. Enak banget tidurnya sampai ngorok. Ate, bangun. Ya, Aduh, Ate, Iya. kamu kok tidur? Enak lagi tidurmu. Iya, Lause. Saya mimpi. Hah? Mimpi? Mimpi. Aduh, kalau mimpi itu tandanya kamu kebanyakan tidur tuh. Enggak, Lause. Ya? Sama yang di Alkitab juga ada cerita soal mimpi. Itu namanya raja. Oh. Raja. Itu ya, raja yang bermimpi itu tuh. Namanya Raja. Nebukadnezar. Nah, itu Lause. Iya, itu di kitab Daniel. Iya. Pasal 2. Iya, saya lupa. Ceritain dong, Lause. Kamu mau dengar? Mau? Sungguh? Mau? Iya. Kalau gitu kamu harus duduk yang baik. Iya. Gak boleh tidur tapi. Enggak. Dan ajak teman-teman yuk. Yuk, teman-teman. Kita dengar ceritanya. Ayo. Nah, teman-teman, Lose menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang bermimpi itu. Raja itu bermimpi dan dia tidak mau menjelaskan mimpinya kepada orang lain. Malah minta artinya lagi mimpi yang dimimpikan itu. Karena dia raja, dia panggil semua orang-orang bijaksana. Bijaksana itu orang-orang yang bisa meramal, orang-orang yang jampi-jampi, orang-orang pinter, paranormal, dipanggil semuanya. Dan dia sebagai raja mengatakan, "Hei, kalian harus tahu menjelaskan mimpiku yang aku mimpikan dan artinya juga. Jika ada yang tahu menjelaskan mimpiku dan artinya, aku akan berikan jabatan yang tertinggi. Aku akan memberikan hadiah-hadiah yang besar, yang mahal sama orang itu. Hayo, kalian ini adalah orang-orang yang bijaksana, yang peramal, yang bisa menerjemahkan mimpi. Jelaskan mimpiku itu dan artinya juga." Orang-orang yang bijaksana itu, paranormal itu, peramal itu, jampi-jampi itu pada bingung. Sampai akhirnya ada seorang yang memberanikan, "Tuhan Raja, Baginda yang mulia, kita nggak bisa mengartikan mimpi kalau Tuhan tidak menjelaskan mimpinya.
ceritakan dulu mimpi raja. Raja langsung marah. Dia bilang, gak bisa. Sudah kukatakan kamu harus jelaskan mimpiku. Dan baru artinya, kalau kalian bisa menjelaskan dan mengartikan mimpi itu, kuberikan hadiah. Tapi karena kalian tidak mengatakan dan tidak bisa, maka pengawal, lenyapkan orang-orang ini. Aku tidak mau dengan orang-orang ini. Tangkap, lenyapkan mereka. Wah, tuh adik-adik, mereka semua pada gaduh, ribut, dan mereka teriak-teriak, tolong Baginda Raja, maafkan kami, memang kami nggak tahu mimpi Raja, tolong maafkan kami, ampuni kami. Sampai ribut-ribut terdengarlah oleh Daniel. Daniel datang mendekati kepala pengawal istana yang bernama Ariok. Dia panggil, Pak Ariok, kenapa di istana kok pada ribut-ribut, gaduh-gaduh, teriak-teriak, ada apa? Akhirnya Ariok ini menceritakan peristiwa mimpi raja yang mereka nggak bisa jelaskan, apalagi mengartikan mimpi itu sampai raja marah. Daniel mengatakan, Pak Ariok, beri waktu ya, 1 malam. Biar besok aku yang menghadap kepada raja untuk menjelaskan dan mengartikan mimpi raja. Hah? Bisa kamu? Ya, aku berdoa sama Allahku. Baik-baik, ayo saya berikan waktu untuk kamu berdoa. Kemudian Daniel bersama 3 temannya. Siapakah 3 temannya, adik-adik? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berempat berdoa, minta memohon kepada Tuhan Allah, memohon Allah menolong mereka berempat ini, 3 temannya dan Daniel. Karena kalau tidak, mereka nggak bisa menerjemahkan, menjelaskan mimpi raja. Mereka juga bisa dilenyapkan, bisa dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Mereka berdoa, dan Tuhan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu segala sesuatu, memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar kepada Daniel. Sehingga Daniel tahu, oh, mimpi raja seperti itu Tuhan beritahukan. Allah yang memberitahukan kepada Daniel. Sehingga Daniel datang mengatakan kepada Ariok, Pak Ariok, sampaikan kepada raja, aku mau ketemu. Oh ya, aku akan beritahukan. Ariok sebagai kepala pengawal istana datang menemui Baginda Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar, Daniel mau menghadap kepada raja, mau menjelaskan mimpi raja dan segala artinya. Raja Nebukadnezar langsung, oh ya, bagus, panggil Daniel, datang menghadap aku. Akhirnya Daniel datang menghadap Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar langsung ceritakan mimpiku Daniel dan artinya ya. Apa itu mimpiku dan artinya? Daniel menghadap Raja Nebukadnezar langsung mengatakan, saya akan menjelaskan arti mimpi raja dan mimpi raja. Bagus, kamu memang hebat. Oh, raja, bukan aku yang hebat. Aku ini nggak hebat. Yang hebat itu Allahku yang memberitahukan mimpi raja, yang memberitahukan tentang artinya juga. Ayo jelaskan. Nih, Raja Nebukadnezar kan malam itu sedang memikirkan kerajaanmu yang akan datang, bukan? Nah, saking memikirkan kemudian tertidur dan bermimpi. Mimpinya adalah ada patung yang besar
tinggi dan kemilauan. Patung itu terbuat dari kepalanya dari emas, dari dada sampai lengan ya perak, dari sini perut sampai pinggang, dari perunggu kaki sampai ke bawah terbuat dari besi sama tanah liat. Betul nggak? Betul, benar. Itu mimpi saya. Apa artinya? Nah, artinya waktu patung itu kemudian belum selesai kan, ada batu, sebuah batu yang menggelinding dan menyentuh kaki patung itu kan, Raja Nebukadnezar, dan patung itu hancur. Oh iya, betul, persis dalam mimpiku itu, Daniel. Lalu gimana? Nah, itu artinya di dalam bagian-bagian itu mengartikan tentang kerajaan-kerajaan. Kerajaan Babel, ada kerajaan Persia, ada kerajaan Roma, ada kerajaan Yunani. Namun nanti ada sebuah batu yang menggelinding itu adalah sebuah kerajaan Allah yang menghancurkan kerajaan-kerajaan itu, Raja. Dan artinya mengatakan bahwa kerajaan itu semua yang ada di dunia itu tidak selama-lamanya, tidak kekal, mereka akan hancur. Sedangkan batu itu adalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itulah yang berkuasa di dunia ini dan kekal dan selama-lamanya. Dia menjadi menguasai dunia dan kekal selama-lamanya. Tidak hancur kerajaan Allah itu. Oh, gitu ya. Wah, kamu hebat. Langsung Raja Nebukadnezar bersujud dan menyembah kepada Daniel. Tapi Daniel langsung bilang, Raja Nebukadnezar, jangan sujud, jangan menyembah saya. Saya nggak layak kamu sembah, kamu sujud kepada saya. Yang harus kamu sujud, yang kamu sembah itu Allah saya. Allah yang besar itu, Allah yang mengetahui segala sesuatu, Allah yang memberitahukan tentang mimpi raja itu kepada saya. Jadi raja harus percaya sama Allah saya, menyembah pada Allah saya yang besar itu, yang maha tahu, yang mengetahui segala sesuatu di dunia ini, termasuk mengetahui segala perbuatan kita, Raja. Oh ya, baik Daniel, aku mau menyembah Raja Tuhanmu itu. Aku mau menyembah Allahmu itu yang besar, yang maha tahu, yang maha segala-galanya, yang berkuasa, mengetahui segala sesuatu. Aku mau menyembah Allahmu itu. Nah, sekarang aku mau menempati janjiku. Barang siapa yang bisa menjelaskan mimpiku dan mengartikan mimpiku, aku akan memberikan jabatan dan hadiah-hadiah besar yang mahal itu kepada kamu, Daniel, dan kepada teman-temanmu, 3 temanmu itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ku berikan hadiah. Nah, kamu Daniel, kamu menjadi penguasa di kerajaan Babel ini, dan kamu menjadi kepala orang-orang bijaksana di istanaku ini. Dan 3 temanmu itu juga ku berikan jabatan menjadi pemimpin di wilayah. Mereka diberikan hadiah, teman-teman, adik-adik, dan mereka berkuasa dan tinggal di istana dan menjadi pemimpin di kerajaan Babel bersama dengan Raja Nebukadnezar. Nah, anak-anak, teman-teman, di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Dia adalah Allah yang maha besar. Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu, mengetahui segala sesuatu di dalam dunia ini, juga mengetahui segala sesuatu di dalam kebutuhan kita.
Karena itu seperti Daniel, kita terus berdoa. Kamu butuh apa? Kamu takut? Minta, berdoa kepada Allah kita yang besar itu. Dan Allah yang besar mengetahui kebutuhan kamu, kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman. Dia menolong kita. Dia juga tahu loh perbuatan kita. Dia melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Dia melihat dan mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Misalnya, adik-adik mencuri, kita mengambil uang atau menyontek, meskipun orang tidak tahu, gak ada orang yang melihat perbuatan kita. Ingat, Allah kita, Allah yang maha besar. Dia mengetahui segala sesuatu. Apa yang kita lakukan, Dia tahu yang kita lakukan. Jangan main-main. Tuhan juga marah kalau kita melakukan yang tidak baik. Tuhan bisa menghukum kita juga kalau kita tidak baik, tidak melakukan yang Tuhan inginkan, melakukan yang jahat, yang berdosa. Sekalipun orang tidak tahu, Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi mari kita bersyukur punya Allah yang maha besar dan mengetahui segala sesuatu di dalam hidup kita, baik dalam kebutuhan kita maupun di dalam perbuatan kita. Amin. Wah, Allah maha tahu. Allah juga tahu dong saya mengambil uang mama tadi pagi. Atuh, kenapa kamu ngomong sendiri? Enggak, Lause. Tadi ada apa tuh di tanganmu kok tiba-tiba hilang? Ini Lause. Saya Uang dari mana nih? tadi mama ninggalin dompet di meja. Terus Saya ngambil, Lause. aduh, Ate, itu namanya mencuri. Itu nggak boleh. Tadi kan Lose udah cerita, Allah itu mengetahui segala perbuatan kita. Tuhan tahu nggak? Allah tahu nggak perbuatan kamu mencuri? Tahu, Lause. Nah, kalau tahu, terus gimana? Kamu tahu ini mencuri, ambil uang mama meskipun diam-diam, lalu Iya. gimana? Nanti saya akan kembalikan ke mama dan saya juga akan minta maaf sama mama. Nah ini lo sok kasih, nanti kembalikan ya. Iya, Karena Lause. itu perbuatan yang gak baik, berdosa lo tuh mencuri itu, dan Tuhan marah. Lalu kalau udah minta ampun, minta maaf sama mama, cukupkah? Tidak, Lause. Iya, harus juga minta ampun, minta maaf juga sama Allah kita yang maha tahu itu, ya. Iya, Lause. Dia akan senang kalau kita mengakui dosa-dosa kita. Allah senang kalau Ate mengakui kesalahanmu kepada Tuhan. Tuhan senang. Yuk kita berdoa, Yuk. kita akui dosa-dosa kita, kesalahan Ate. Ajak teman-teman dong. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa ya teman-teman untuk Allah mengetahui segala sesuatu, berarti kita pernah melakukan kesalahan seperti Ate juga ya. Tapi jangan mencuri, nggak boleh. Juga hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu dan Tuhan tidak senang kalau kita melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan buat kami, buat semua, bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar, Allah yang mengetahui segala sesuatu, baik di dalam kebutuhan kami yang memenuhi, mencukupkan,
juga mengetahui segala perbuatan-perbuatan kami, baik perbuatan kami yang diam-diam melanggar atau yang berdosa. Tuhan tahu. Karena itu kami tidak boleh melakukan sembarangan hidup kami dan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, karena itu bisa menyedihkan dan Tuhan bisa marah dan Tuhan bisa menghukum kami. Karena itu kami mau Tuhan yang memimpin, Allah yang besar, Allah yang maha tahu itu mengampuni segala dosa-dosa kami, kesalahan, pelanggaran kami, pelanggaran Ate juga yang sudah mengambil uang mama, tapi dia sudah menyesali dan minta maaf pada mama, mau minta maaf sama mamanya dan juga minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan Ate dan juga kesalahan kami semuanya. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai hidup kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang memperbesar Tuhan di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang besar dan Allah yang maha tahu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, adik, ada ayat hafalannya terambil dari Daniel 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Maka kupuji Allah yang maha tinggi, kusanjung dan kumuliakan Dia yang hidup kekal itu. Itu buat anak-anak kecil ya. Maka kupuji Allah yang maha tinggi, kusanjung dan kumuliakan Dia yang hidup kekal itu. Untuk anak kelas besar ada tambahan sedikitnya. Allah akan menjadi raja untuk selamanya. Ia berkuasa sepanjang masa. Untuk kelas besar, lo sebacakan keseluruhannya. Daniel 4 ayat 34. Maka kupuji Allah yang maha tinggi, kusanjung dan kumuliakan Dia yang hidup kekal itu. Allah akan menjadi raja untuk selamanya. Ia berkuasa sepanjang masa. Demikian ayat hafalannya. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai berjumpa lagi.